Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi. Dalam video ini kawan-kawan saya ingin berbagi mengenai Bayu Sabda Hedap. Bayu Sabda Hedap ini ditemukan dalam naskah kuno yang berjudul Sang Hyang Hayu, yang mana Bayu Sabda Hedap ini merupakan modal yang dikaruniakan kepada kita, kepada jiwa kita, kepada diri kita oleh semesta ya. Jadi Bayu Sabda Hedap ini akan sangat berguna untuk kehidupan kita jika kita mampu dalam mengolahnya. Karena manusia itu berbeda dengan tumbuhan yang hanya diberi bayu ya. Lalu juga hewan yang hanya diberikan bayu dan sabda. Tetapi manusia itu diberikan juga selain bayu dan sabda, manusia juga diberikan hedap. Lalu apa arti dari Bayu Sabda Hedap ini? Lalu bagaimana kegunaannya? Untuk apa manfaatnya? Saya akan bahas untuk kawan-kawan dalam video ini. Baik kawan-kawan, mari kita mulai dengan mencari tahu apa arti dari Bayu Sabda Hedap itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Bayu Sabda Hedap itu ditemukan dalam naskah Sunda kuno yang berjudul Sang Hyang Hayu. Nah, naskah tersebut itu menceritakan tentang kosmologi Sunda kuno. Jadi menceritakan sebuah konsep ya, bagaimana manusia itu tidak lepas dari alam semesta, tidak akan bisa lepas tentunya, itu hal yang mustahil. Dan memang manusia ini sangat terikat pada alam semesta, dan jelas memang hubungan timbal balik antara keduanya. Maka di sini sering disebut juga hukum karma. Ada satu paribasa dalam bahasa Sunda yang berbunyi kurang lebih melak alus buah alus, melak goreng buah goreng. Maka artinya segala sesuatu yang kita perbuat suatu saat akan kembali lagi ke diri kita. Nah, kata Bayu sendiri ini pada hakikatnya itu berarti napas, atau secara makna yang lebih jauhnya kita bisa katakan sebagai energi. Nah, sabda itu berarti bunyi, atau juga bisa diartikan dalam kata kerja itu sebagai ucapan atau peringatan. Lebih kepada sesuatu yang tertentu, mengatakan sesuatu yang tertentu. Sementara hedap itu adalah hati nurani atau juga kalbu, pikiran, atau dalam lakunya itu berubah menjadi itikad. Nah, Bayu Sabda Hedap ini adalah modal yang besar. 3 modal utama yang telah dikaruniakan oleh semesta kepada kita selaku manusia yang memang ditugaskan untuk melaku guna, untuk memberikan manfaat yang baik, untuk memberikan sesuatu yang berguna yang dapat digunakan oleh sesama makhluk, di mana ada satu keunikan tersendiri yang telah semesta berikan kepada kita. Mari kita ulas satu persatu. Nah, kawan-kawan, tentunya sedari kecil kita sudah sangat akrab, sangat dekat, sangat bergaul dengan lingkungan kita. Artinya kita bukan hanya bersosialisasi, berkomunikasi, bergaul dengan manusia saja. Kita dekat dengan hewan, kita dekat dengan tumbuhan, karena memang mereka juga bagian dari kehidupan kita. Kita tidak akan bisa lepas dari mereka juga. Nah, uniknya dalam konteks Bayu Sabda Hedap ini, tumbuhan hanya diberi karunia bayu saja, yang dapat diartikan seperti tadi bahwa tumbuhan itu hanya diberikan napas atau energi saja. Sementara hewan itu hanya diberikan bayu dan sabda saja. Nah, karena tumbuhan itu tidak menghasilkan bunyi, kalau tidak dibantu oleh manusia atau angin misalkan, maka tidak bisa menghasilkan bunyi. Berbeda dengan hewan yang memiliki suara, yang memiliki sabda, maka hewan diberi bayu dan sabda. Tetapi berbeda dengan manusia, lain hal ya. Manusia itu diberikan karunia yang bisa dibilang komplit.
Artinya Bayu Sabda Hedap ini ketiga-tiganya dimiliki oleh manusia, yang merupakan ini sebuah potensi tentunya ya, bagaimana manusia bisa mengembangkan itu. Nah, manusia yang diberi tambahan potensi kecerdasan yaitu hedap. Nah, apabila ketiga potensi ini diolah, dapat kita maknai, dapat kita lakukan, tentu saja tidak mustahil kita bisa hidup harmoni. Kita bisa eling lan waspada, itu benar-benar bisa kita jalani. Dan tidak mustahil kita bisa juga menjelajah ke tata ruang manapun. Nah, dalam istilah lain juga bisa dikatakan kita bisa menjadi manusia yang resik, manusia paripurna. Nah, kalau dalam Sunda kita mengenalnya sebagai Sunda Wiwitan, yaitu manusia yang sudah tercerahkan dan mampu memberikan manfaat kepada apa saja, kepada siapa saja, yang jelasnya kepada setiap ruang, kepada semesta kehidupan. Nah, maka dari itu tentunya jika Bayu Sabda Hedap ini sudah bisa kita olah, maka ini merupakan sebuah karunia yang sungguh besar yang tertanam dalam diri kita. Berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan, kalaupun dia tidak mengolah sabda, itu tidak akan jadi apa-apa dan tidak kenapa-napa, karena memang dia hanya dikaruniai bayu. Begitupun juga hewan, ketika dia tidak menggunakan hedap, dia tidak akan mendapatkan hukum, karena memang dia hanya dikaruniai bayu dan sabda saja. Berbeda dengan manusia. Manusia harus mampu mengolah ketiga-tiganya. Nah, maka artinya apa? Ketika manusia tidak mampu mengolah ketiga-tiganya, maka manusia hanyalah sampai pada sebuah nama, tanpa ada catatan baik, tanpa ada sesuatu yang bisa diberikan yang bermanfaat untuk orang di kemudian hari, kalaupun kita sudah tidak ada nantinya. Maka di Sunda itu kita mengenal sasajen atau sasaji ya, yang mana dalam sesaji itu atau sasajen itu ada bermacam-macam. Di antaranya saja ada buah-buahan, ada hasil tani yang biasanya disimbolkan dengan padi, lalu ada daun hanjuang, lalu ada telur, ada nasi kuning, ada juga kopi, ada kembang-kembang atau bunga, lalu juga ada kelapa. Nah, secara simbolik, yang mana biasanya dalam kelapa ini atau di atas kelapa itu ada kujangnya. Nah, jadi disimpan kujang di atasnya. Kalau dalam bahasa Sunda ditancapkeun. Nah, secara simbolik, kujang yang nancap itu merupakan guru simbolnya, merupakan media untuk kita membaca bagaimana kehidupan ini, bagaimana kita mentapakuri diri, atau bahasa lainnya kita introspeksi, kita menyerap segala pengetahuan kawaruh ya. Lalu juga kujang ini sebagai penggambaran diri kita, diri manusia yang sudah mencapai derajat paripurna itu, yang tadi yang seperti saya katakan, yang sudah bisa dan sanggup menjelajah ruang dan waktu. Nah, maka disimbolkan dengan kalapa. Kalapa ini sendiri berasal dari kala dan pa. Nah, kala yang berarti waktu, makanya kita mengenal dengan kadangkala, yang sama artinya dengan kadang waktu. Nah, pa ini merupakan tempat, maka di Sunda ada parahyangan yang berarti tempat para rahyang, sehingga kalapa ini secara keseluruhan dapat diartikan sebagai ruang dan waktu. Jadi, apa itu Bayu Sabda Hedap yang sesungguhnya? Yaitu berbicara tentang kita, yang pada syariatnya ya, atau yang pada medianya berbicara tentang tubuh kita, berbicara tentang diri kita. Nah, tubuh manusia di zaman Sunda kuno juga sering disebut pangancikan. Makanya dalam raja Sunda, saya kutip misalkan Raja Siliwangi, itu ada kalimat padung dengan jeung usikna pangancikan.
Nah, itu adalah kalimat yang tersurat yang menggambarkan pergolakan batin atau padung dengan ya batin itu, serta tergeraknya jiwa, pangacian, yang berarti kesadaran itu. Pangancikan ialah tempat bersembayamnya jiwa atau roh, sedangkan kesadaran itu adalah pangacian yang tadi. Jadi dalam tubuh pangancikan terdapat kesadaran yang dalam naskah ageman Sunda kuno atau kepercayaan Sunda kuno yang terkait dengan tadi yaitu Bayu Sabda Hedap. Nah, kira-kira itu kawan-kawan yang bisa saya bagikan. Jadi kita bisa memaknai kembali apa itu Bayu Sabda Hedap. Silahkan, semoga kawan-kawan bisa merealisasi daripada Bayu Sabda Hedap ini, yang mana sebetulnya Bayu Sabda Hedap ini harus dilakukan oleh setiap manusia, sehingga ketika kita berangkat nanti tentunya dengan bahagia ya. Jangan meninggal dengan keadaan marah, jangan pergi dengan keadaan marah. Supaya apa? Yang kita tinggalkan itu baik-baik, yang kita tinggalkan itu bahagia, sehingga terlebih dahulu kita harus merasa bahagia. Dan menjadi bahagia adalah menjadi manusia yang paripurna. Nah, demikian pembahasan mengenai Bayu Sabda Hedap. Maka begitu luar biasanya karunia yang diberikan semesta ke dalam diri kita, yang mana jika kita mampu dalam mengolah itu, mampu dalam memanfaatkan itu, maka kita akan menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang paripurna, manusia yang tidak hanya memiliki nama, tetapi juga memiliki jejak karya, jejak perilaku yang itu bisa bermanfaat bagi manusia selanjutnya setelah kita. Semoga kita selalu bahagia dan selalu dalam kesehatan. Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi.